Oke, ini adalah kita punya homework ya. Bukan homework sih. Ini kita punya yang kita mau bahas malam hari ini untuk di review. Dan kita mulai dari A dulu, oke? A, kita kerjakan A. A adalah ayat koneksi dari versil. Apa? Materai pertama kita pakai ayat apa, oke? Diisi dulu di kertas masing-masing. Mari kita lihat. A. Mau tanya sama Maribel, udah ketemu belum? Ayatnya Maribel di mana? Apakah Kak Itin setuju? Iya, Mice. Nah, itu ayatnya ya. Mantap, Maribel. Mantap, Maribel. Oke. Mari kita lihat kenapa A adalah versil. Kenapa Daniel 12 adalah versil? Silakan coba jawab. Kenapa A adalah versil? Oh iya. Oh, LD. Halo LD, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat hari Sabat. Iya, LD mau coba jawab-jawab juga ya, LD? Oke. Gantian ya kita ini. Oke, LD mantap. Hah? Oh iya, mic ya. Tunggu ya, LD pasang mic dulu. Pasang speaker. LD boleh coba bicara? Halo, testing. Ah, mantap. Oke, LD. Oke, jadi kenapa versil ini? Jadi kenapa ini ayatnya 12:4? Karena apa? Daniel 12:4 dibilang bahwa ada yang buku yang baru dibuka dari materainya kan? Nah, itu dia. Jadi kita pakai ini sebagai pembukaan dari, kalau baru pertama apakah yang kedua? Yang pertama toh. Jadi ini materai pertama, ya. Ya, oke. Oke, kita sekarang siap-siap jawab C, oke? LT kalau sudah dapat jawabannya C, ketik ke Mice ya, sayang. Oke, Mice. Oke, Mama? Oke, Kak LT. Oh, Revelation 51. Oke. LT boleh kasih reason-nya, LT? Kan kita nggak cari salah benar kan, yang penting bisa dipertanggungjawabkan nggak ya kan, LT? Iya. Dia kan LT pilih Wahyu 5 ayat 1 karena di situ ada dibilang mengenai, kan kalau itu di Daniel 12 ayat 4 itu buku baru dibuka, materai yang buku baru dibuka materai pertama kan itu yang dibuka. Terus di Wahyu 5 itu ada mengenai materai juga, Mice. Oke. Iya, iya. Jadi LT pakai itu ya. Oke, mantap. Sebenarnya Mice LT pakai Matius ayat 1. Oh, oke. Iya. Ya. Jadi LT ini berdasarkan kita punya review yang Daniel 12:4 ini sama dengan Revelation 10 ayat 2 dan kita bisa tahu ini kenapa begitu karena D isinya, oke? Karena siap. Jadi LT Daniel 12:4 sama dengan 10.2 ini sama dan ini sama A sama C karena isinya AC sama. Apa itu LT? Oke? Sekarang jawab dulu ya. Di reason ya. Oke. Di reason dulu ya. Oke, siap ya? Jadi kita mau jawab D dan D akan dijawab oleh Ucok. Ucok, isi Revelation 10.2 dan Daniel 12:4 adalah? Yang keras dikit ya, sayang. Kok kita Adat? ada Tuhan akan datang. Ada Tuhan akan datang. Kak Lina? Mama, Tuhan Yesus akan datang. Maribel? Sama. Mama? Idin sama semua? Tuhan Yesus saya. Oke, kita lihat LT ya.
Tuhan Yesus akan datang dan jawabnya betul. Tuhan Yesus Tuhan Yesus setia. akan datang. Oke. Sekarang kita jawab E, oke? Ayat hasil dari A dan C. Silakan. Gampang-gampang tuh ini. Ayat masih. Jadi jawabannya Matius 25 ayat 1, ya. Oke, sekarang kita akan jawab F. Hasil dari Matius 25:1 adalah, aduh gampang ini ya. Sudah mencintai. Oke. Dia masih mencintai. Hah? Nanti jadi meter. Iya. Kita benar. Tunggu. Jadi hasil dari A dan C adalah went forth to meet the bridegroom. Ya, Matius 25:1. Oke. Sekarang G. Untuk mereka bisa pergi, harus ada apa supaya bisa pergi? Ini ayatnya di Matius 25 Aha. Kan ini ingat kan kemarin, kalau di sini ada Tuhan Yesus datang, pekabarannya kan sama kan? Tapi di sini pergi nggak? Nggak pergi kan? Di sini pergi. Kenapa di sini mereka bisa pergi? Ya, itu dia. Oke, mari kita lihat ya. Apa jawabannya? Untuk F, harus ada pokore apa pokore? Hah? Cahaya? Oh, percaya. Harus ada. Pertama kan kalau mau pergi harus percaya kan? Harus ada pekabaran yang bukan Tuhan Yesus datang kan? Betul. Dan pekabaran itu adalah pekabaran John 14:29. Kabaran John 14:29. Aha. Pekabaran 14 John 14:29 yang mana dibilang apa? Kalau misalnya kamu lihat apa yang sudah kamu dengar, kamu bisa apa? Percaya. Jadi Percaya. harus ada pekabaran John 14:29 yang menguatkan Jadi gambarannya ini kesimpulan terima langsung. iya. Materai pertama. Masih mau jawab itu. Kenapa nggak jawab, Mama? Ragu-ragu. Jadi, ini pekabarannya lain kan? Bukan pekabaran Tuhan Yesus datang kan? Betul. Tapi ini yang menguatkan materai pertama. Boleh lagi baca saya? Boleh. Yang ini. Pekabaran John 14:29 yang menguatkan materai pertama yang dibuka. Yaitu, materai pertama dibuka apa? Tuhan Yesus akan datang. Mantap. Siap, berikutnya. Sekarang kita akan jawab K dan L. Boleh? K dan L. 2 ya sekarang ya. K dan L. Oke, LT? Dan yang lagi mengikuti ya, semoga boleh mengerti. Pertanyaannya ayat L ya? Ya, ayatnya L. Maksudnya Kak? IKL itu. Ini ayat I, Kak. Oh I. Nah, Berarti mesti jawab itu belum ya? C. mana I ya? Di bawah. Nah, Di bawah. Di sana I berdasarkan konsep H. kayaknya L dia. L Kenapa itu kita Mijen, pakai G. ayat untuk L? G, H, H mana sih H? Habis G. Oh, H dulu. Habis itu I, G, H ya. Sekarang kotak H dulu, Sol kotak. Kita mengisi kotak I dan J yang biru sama kuning ini pakai konsep apa? Silakan. Ada yang apa Mijen? Hah? Cuma H H saja. Jadi kerjakan H dulu ya. Nah, Karena habis GH kan. Makanya ini kok nggak nyambung ini ya kita lihat. Oke. Mau isi H ini harus isi yang Say, kita kan mau isi kotak I dan J, makanya dikasih pertanyaan dulu. Kalau mau isi kotak I dan J, pakai konsep apa gitu? Boleh? Nah, bisa Ciseli. Waduh, akhirnya. Ya, selamat mengikuti ya. Lupa di Zoom. Jadi untuk isi I dan J pakai konsep mirror image, yaitu prinsip alfa dan omega. Sekarang kita isi I dan J, silakan ya. jadi dua satu kali ya. Ya, jadi konsep mirror image yang ada prinsipnya apa?
Alpha dan Omega. Karena kalau nggak Alpha Omega nggak bisa mirror image, betul nggak Kak? Itu dia. Ini sekarang sudah apa? Isi I dan J. Kalau ini mirror image isinya, sekarang apa isi ada I dan J, oke? Jadi apakah betul mirror image kan? Ya, Karena mirror Tuhan image, Yesus mau ini datang. kalau ini mirrornya, yang warna pink ini mirror, kalau ini mirror, Image di bawah. bersilangan kan? Iya. Betul? Jadi kalau ini materai pertama, ini materai ketujuh alfa dan omega mirror image, artinya yang ketika materai pertama dibuka, yang terjadi adalah pergi bertemu siapa? Pergi bertemu bridegroom. Kita lihat itu aja. Sama ya? Kebalikan ini. Kalau ini apa Tuhan Yesus? Oke, terima kasih LT. Oke. Sekarang Ucok, kalau J apa C? J Ucok. Kalau ini pergi bertemu bridegroom artinya di sini Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus datang kan? Bukan mau lagi kan Ucok? Tuhan Yesus sudah apa? Tuhan Yesus dah Oh iya kan sudah datang. ya. Kalau mau di atas. Jadi apakah ada datang-datang? Ini pergi-pergi. Ini konsep apa? Alfa dan omega, ya kan? Betul kan? Image. Mantap. LT, mantap ya LT. Om Jeffrey, Mantap, C. ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kita sekarang jawab K dan L. K dan L. Ayatnya I apa? Dan kenapa kita pakai ayat yang kalian mau pakai di sini sebagai ayat untuk K? Oke, boleh? Kenapa? K dan L, Mam. Ya, Itin. Kamu kan tadi sudah J kan, sayang? Tuhan Yesus datang kan? Sekarang Kokore. Kokore ayat pergi bertemu bridegroom, ayat mana? Matius 25. Aha. Setuju? Setuju. Setuju. Kita lagi dari ayat 1 dan iya ayat 1 dan 6 Kan ayat 1 kan sudah di sini Maribel, sekarang kan di sini. Jadi ini ayat 6 ya. Oke, Kak Lina, kenapa kita pakai Matius 25 ayat 6 di sini? Di Matius 26 ada kata beliau. Karena semua setuju nggak? Setuju. Kita lihat LT punya jawaban dulu ya. Mantap LT. Jadi kenapa kita pakai 256? Karena di sini ada kata apa? Pergi, betul? Ya, go. Pergi. Karena di sini ada kata go. Atau go, kan? Kenapa di ayat 5 bukan materai ke-7? Karena nggak ada kata pergi. Ayat 5 kan nggak ada, kan? Ada materi. Di situ kan? Ataupun ayat 5 bukan juga materai ke-1 kan? Karena nggak ada kata apa? Pergi. Oke? Ada kata go. Jadi materai ke-1 sama 7 kan identik ada kata go kan? Pergi. Jadi yang nggak ada kata perginya bukan materai 1 dan 7. Ngerti nggak, Bang? Iya, jadi harus ada kata Perginya. Jadi harus ada kata perginya, baru itu adalah baru itu apa? Materai pertama, bisa masuk materai pertama atau materai ke-7. Karena materai pertama dan ke-7 ini berhubungan dengan orang-orang yang mau pergi bertemu dengan bridegroom karena pekabaran Tuhan Yesus mau datang. Mantap semua. Oke. Kita kalau Om Jeffrey, Om Demi ada pertanyaan silakan ya. Nah, sekarang kita mau jawab M dan N, boleh? boleh. Silakan. Kita jawab nih, kita sudah ada.
Oke, yang lain dulu ya. Belum. Oke. Zoom. Jadi ini Tuhan Yesus datang itu ayatnya Matius 25:10 karena bridegroom itu datang di ayat 10. Nah, sekarang kita jadi materai ketujuh ini kan materai terakhir yang dibuka kan? Dan kita belajar kemarin buku yang diselubungi 7 materai adalah berisi tentang peristiwa, betul? Tentang peristiwa sejarah probation manusia yang berdosa, bagaimana mereka ada probation karena apa? Lem yang disembelih kan? Lem disembelih. Dan buku itu ditulis luar dalam karena begitu padatnya sejarah manusia dan asal mula dosa sampai dosa dimusnahkan. Betul nggak? Nah, diselesaikan. Dan kita taruh itu konsepnya buku yang dimeteraikan dengan 7 materai di dalam cerita Matius 25 dan Daniel 12:4. Kita ambil materai pertama dan materai ke-7, oke? Nah, di materai ke-7 di akhir, betul? Di akhir karena ini mirror image, ada yang langsung pergi kan? Pergi bertemu bridegroom dan pergi bertemu bridegroom ini adalah peristiwa, pikir dulu ya. Kita kasih waktu 10 detik. Yang di O itu ya? Ya, di O. Sekarang jawab O ya. LT boleh chat ya, LT. Habis LT chat, kita langsung mau jawab sama-sama di Zoom. Peristiwa apa ini? Pergi bertemu bridegroom. Oke. Peristiwa apa? Di chat ya, LT. Oh, Mika mau dipikir bukan nak dicatat. Ada di catatan juga ya, Maribel. Kalau Maribel ingat tanpa lihat boleh. Mice, Ya, halo. ya LT. Bagaimana yang LT belum dapat dia punya. Oh, ini pergi bertemu bridegroom ini peristiwa apa, LT? Peristiwa ini peristiwa apa, LT? Oh, Yang familiar sekali. oke, Mice. Oke, siap ya? Sebisanya. Oke? Saya sudah siap, saya? Oke. Oh ya. Saya. Oh, Iya. Oh. Peristiwa itu apa? Oke, 1, 2, 3. Midnight Cry. Midnight Cry, mantap. LT? MC, mantap LT. Apakah di Matius 25:6 kan ada a midnight, ada cry kan? Nah, itu dia. benar. Midnight Cry. Cry. Mantap. Peristiwa L. OPQ. Pertanyaannya peristiwa L. Peristiwa L ini adalah, ini kan, ini I besar, huruf besar. I huruf besar kan gini. L. Pokoknya kalau pertanyaan itu hurufnya selalu besar, ingat. L itu yang kayak gini, yang ada DP strip. Tadi itu Ya. Mantap LD. Apa itiin? Oh iya. Sudah? Ya. Oke, sekarang perbedaan awal materai dibuka dengan awal 7 materai dibuka. Boleh? Boleh. B dan Q langsung sama-sama. B. Karena dia dan Q. Oh, sudah kita licin. Oke. Oh, iya. Ya, jadi ada yang tidak pergi dan ada yang pergi.
Oke, thank you LT ya. Nah, sekarang perbedaannya R dan S. Akhir dari materai pertama dan ketujuh bedanya apa? Yang kotak warna. Oke. Di Nah, situ baru mak tadi. oke, coba. Melibel sudah ketemu belum? Ayo cari dulu. Cepetan. Ini mah R dan S. Perbedaan yang akhir. Ini kan awal materai kan? Ini akhir. Akhir dari materai pertama apa? Akhir materai ketujuh apa? Oke? Silakan. RS ya. Ya. Oh, tak tahu. Bikin bagaimana kita tidak sama. Ini Ya terus tadi lo umum. Sekarang ini. Mode ini to face. You understand? Sudah semua? Kokore sudah? Oke, mari kita jawab kokore. R apa kokore? Akhir dari materai pertama? Tidak ada tutup. Pintu. Apakah di sini pintu sudah tertutup belum? Belum kan? Di Matius 25 kan? ada ayat 10 kan yang Nah, dan Kak Lina di ayat 10 S perbedaannya ada tutup pintu, itu bedanya. Biar kita lebih mengerti lagi jalan ceritanya ya ini ya. Oke, tentang materai pertama dan materai ke-7. Oke. Sekarang jadi kalau versil, kata lain versil apa? itu alfa itu. Semuanya bagaimana? Tin alfa. Alfa. Betul? Kalau ini alfa pasti bawahnya apa? Omega. Omega. Dan pergi bertemu bridegroom ini apa namanya? Oke, coba cari dulu ya. LT, sekarang terakhir ya, T. T ya, sekarang T ya. Sudah, oke? Yang sudah ya. Mama, belum? Mama apa? Yang keras, nah. Oke, Idin? Itu adalah perbedaan dengan versil. Perbedaan versil. Uja? Perbedaan. Kokore? Kak Lina? Belum? Hasil dari Seven Seal ya? Nah, hasil dari Seven Seal. LT mau coba jawab, LT? Pergi bridegroom ini adalah apa, LT? Halo Mice, Ya, sayang. Silakan. pergi bertemu bridegroom Adalah? kayaknya salah Mice yang LTV-nya. Pergi. Oke, minta try. Oke, apa? Oh, belum ya? Adalah, silakan LD. Siapa tahu benar. Apa saya? Pekabarannya. Pekabarannya, oke. Kurang sedikit LT dan dikurangin sedikit. Pergi bertemu bridegroom, midnight cry, Matius 25:6 adalah puncak perkabaran. Ingat nggak puncak perkabaran? Puncak gunung. Iya betul. LT. Gunung ya, puncaknya ya. Iya. LT, ini puncak perkabaran kita kan? Iya.
Dan apakah midnight cry kita lagi belajar untuk mengerti midnight cry kan? Jadi Iya, betul. mengerti midnight cry kita harus mengerti ini. Jalan ceritanya Matius 25 melalui jalan materai pertama dan materai ke-7. Boleh? Mantap ya Eldi? Ini review ya. Ya, puncak pekabaran. Oke, silakan dicatat dan sebagai penutup renungan pada malam hari ini kita mau ulang kutipan yang tadi siang kita ada belajar, oke? Kutipan yang tadi siang kita ada belajar. Oh, dengan dikit. Aha. Kita baca sedikit, mau ingatkan lagi buat kita semua supaya belajar nggak pernah main-main, oke? BBS Aha. Kelar. Tik, 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 tik. Langsung catat. Daily. Sudah ya ini? Semua sudah? Sudah sampai save nih, Cek. Sudah. Kita mau share kutipan Roh Nubuat. Di Maranatha 252 kalau nggak salah. Oke, ini ya. Ada di balik satu kutipan. Heeh. Ini mau di-translate. Maranatha 252. Kita akan baca kutipan dari Maranatha 252, oke? Ini karena kita sudah dekat sekali kan dengan apa yang akan ada. Oke, kita akan minta tolong untuk baca ya. Yang di Zoom. Oke, kalau ada kesempatan nanti yang di Zoom, no? Oke. Ini dulu ya. Boleh Om Demi baca Maranatha 252.2. Oke, boleh. Kedengaran? Dengaran Om Demi. Oke. 252.2 ya. Ya. Dalam pekerjaan penutup yang hebat, kita akan bertemu dengan kebingungan yang kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tetapi janganlah kita lupa bahwa tiga kekuatan besar surga bekerja, bahwa tangan ilahi ada di atas kemudi, dan bahwa Allah akan membawa tujuan-tujuannya melewati. Oke. Ini tiga ini kita tahu kan, tiga itu nggak ada tiga oknum kan? Tetapi tiga ini kita bisa boleh Bapa, Anak, dan Rohnya kan? Rohnya, firmannya kan? Itu dia. Jadi nggak ada tiga oknum, tapi bagaimana Tuhan punya Bapa, Anak punya tubuh secara manusia, dan omnipresentnya Anak yang sekarang, dan Bapa yang ada di dunia kan? Itu tiga. Ya, Roh, Anak, dan Bapa kan? Dan itu firmannya. Jadi nggak ada tiga oknum kan, kita tahu. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan Anak, itu yang harus kita tahu, oke? Oke. Jadi bahwa kita sekarang ada di mana? Pekerjaan penutup yang hebat kan? Dan kita akan ketemu dengan kebingungan-kebingungan yang kita nggak tahu gimana hadapinya. Jadi kalau sekarang yang belum hebat kita sudah bingung, apalagi nanti yang memang benar-benar pekerjaan penutup, oke?
Ya, kalau sekarang yang kecil-kecil kita udah kebingungan, gimana nanti kita lebih bingung. Ya, kalau kecil-kecil kita lupa ada kekuatan Tuhan, Tuhan yang kasih kendali, Tuhan yang kemudikan, bagaimana nanti kita lupa semuanya, oke? Nah, jadi apa kebingungan yang salah satu yang mau terjadi, oke? Salah satu kebingungan yang mau terjadi apa? Kita akan baca lagi. Jadi apa? Mau izin? Oke. Sekarang kita mau minta yang baca adalah Om Jeffrey Toniman, boleh baca? (252.3). Halo Om Jeff. Oke, belum bisa dengar. Halo. Ini Om Jeffrey. Boleh baca Om Jeff ini? Iya. Tunggu. Saya gedein dulu. Oke, Om Jeffrey. Oh, kita gedein dari sini juga ya. Boleh ini Om Jeffrey? Bentar. Saya belum kebaca. Kecil, terlalu kecil. Oh. Masih kekecilan Om Jeffrey? Ini coba. Saatnya itu Om Jeffrey. Iya. Saatnya akan tiba ketika kita akan dibawa ke hadapan dewan dan di hadapan ribuan orang demi namanya, dan masing-masing harus memberikan alasan imannya. Nah, jadi salah satu kebingungan yang nanti kita mau hadapi, kita akan dibawa kemana? Di hadapan dewan dan di hadapan ribuan orang demi namanya Tuhan Yesus. Dan kita masing-masing harus berikan, Om Jeffrey berikan alasan iman Om Jeffrey, Giseli, Elti, Om Demi, Mama, Itin, Uco, Meribel, Kak Lina, Geidi, dan Reimer, semua berjuang masing-masing untuk mempertahankan atau memberikan alasan iman kita masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Om Jeffrey. Sekarang kita mau minta apakah Giseli boleh baca? Apakah yang mana Geidi? Yang ini, setiap posisi kebenaran. Setiap posisi kebenaran yang diambil oleh orang-orang kita, benar-benar. Setiap posisi kebenaran yang diambil oleh orang-orang kita akan menanggung kritik dari para pemikir besar. Orang-orang terhebat di dunia akan dihubungi oleh kebenaran. Dan karenanya setiap posisi yang kita ambil harus secara kritis diperiksa dan diuji oleh kitab suci. Sekarang kita tampaknya tidak diperhatikan, tetapi ini tidak akan selalu terjadi. Gerakan sedang bekerja untuk membawa kita ke garis depan, dan jika teori kebenaran kita dapat dihancurkan oleh sejarawan atau orang terhebat di dunia, itu akan dilakukan. Ini bahasa terjemahnya itu akan berakhir ya. Sekarang dibilang begini. Setiap posisi kebenaran yang kita bilang, oh saya percaya, itu akan dikritik oleh orang-orang hebat dan orang-orang pemikir besar dunia. Jadi kalau sekarang, Maribel, kita malas memikir, kira-kira kalau kita dikritik nanti bisa jawab nggak? Kalau Maribel nggak mau pikir dengan Mice punya pertanyaan, nanti kalau dikritik orang-orang besar dunia, orang-orang hebat dunia tentang kebenaran, nanti Maribel ditanya, kenapa ini artinya Seven Thunders? Maribel sekarang nggak mau mikir, gimana nanti kalau dikritik? Itu dia, ya kan? Oleh karena itu dibilang posisi, ya. Kalau kita baca, ya, contohnya Seven Thunders, kita sekarang harus kritis. Sebelum untuk dikritik harus apa? Kritis, betul? Ya. Jadi orang-orang yang belajar Alkitab harus kritis dengan menguji setiap posisi yang kita ambil, diuji oleh firman Tuhan. Jadi jangan kayak gini, oh saya nggak mau bohong karena itu gara-gara pelajaran itu tuh yang dibawain Itin kemarin. Nanti Itin yang jelaskanlah pelajaran itu. Bisa nggak kayak gitu?
Nggak bisa. Saya harus jelaskan kembali. Apa yang buktikan sendiri. Apa? Kenapa saya percayai apa yang saya jalani sekarang? Itu dia. Lalu dibilang, sekarang kita ini tampaknya di country living kan? Ya kan? Nggak diperhatikan, ya kan? Orang-orang nggak kenal kita tinggalkan sekolah, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan dunia. Tapi Roh buat bilang, tapi ingat, ini nggak akan terus-terusan kita ada di country living ini. Sekarang ada gerakan yang sedang bekerja, dan gerakan ini yang di dunia sekarang ini akan membawa umat-umat Tuhan ke garis depan. Betul? Akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang ada dilihat oleh orang dunia. Betul? Dan dibilang, kalau teori kebenaran yang kita percaya sekarang bisa diputar balik, bisa dipreteli tadi kan, oleh sejarawan dan orang hebat di dunia, itu kita punya keselamatan berakhirlah sampai di situ. Jadi teman-teman, kenapa kita belajar begitu detail? Kok tampaknya susah? Kok tampaknya rumit? Ya, karena kita mau hadapi orang-orang apa? Orang yang pikirannya rumit, orang yang kritik, suka mengkritik. Ya, Maribel, Uco, Itin, dan Mama, dan Kak Lina, semua Om Jeffrey, Om Demi, Kak Cice Sally, LT. Jadi jangan pernah anggap pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari ini susah. Kenapa harus lewat jalan susah? Karena nanti kita mau mempertahankan posisi kebenaran kita dari orang yang selalu cari salah. Itu dia. Jadi kita sekarang belajar kebenaran dari segala sisi, dari segala celah, supaya nggak pernah dapat lobangnya. Itu dia. Dan itu harus belajar diperas otaknya. Ya kan? Pakai reason. Oke? Itu dia. Thank you ya, Ciseli. Sekarang LT mau baca ya. Sudah. LT silakan. Halo Mice, malam. Malam LT. Silakan. Yang Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberi para murid lidah dan hikmat yang tidak dapat dilawan oleh musuh mereka. Mereka yang tidak dapat dengan alasan mengatasi delusi setan akan memberikan kesaksian yang meyakinkan yang akan membingungkan orang-orang yang dianggap terpelajar. Kata-kata akan datang dari bibir orang yang tidak terpelajar dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang meyakinkan sehingga pertobatan akan dibuat untuk kebenaran. Ribuan orang akan bertobat berdasarkan kesaksian mereka. LT, kalau sekarang kita bingung-bingung sama orang, kalau kita sekarang bingung-bingung dengan apa yang kita pelajari, bisa nggak kita membingungkan orang-orang terpelajar nanti di pengadilan-pengadilan, di dewan-dewan besar LT, di ribuan orang kira-kira? Kalau kita bingung sekarang LT. Tidak bisa, Mice. Bisa kan LT? Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya nggak bingung nanti? Apakah kita jangan bingung sekarang? Betul? Ini dia. Ya. Dan ini kita ada pikir-pikir kan, aduh gimana ya untuk pelajaran sebanyak ini kita bisa ingat nggak gitu kan LT? Tapi apakah kita lupa janji Tuhan? Kamu nggak usah pikir kan LT, apa yang kamu ngomong nanti akan diingat tepat pada waktunya. Yang penting saat belajar jangan sampai poin yang lagi kita pelajari itu kita bingung. Betul nggak LT? Bisa nggak itu anak-anak? Ya, Mama, Kak Lina, Itin, Om Demi, Om Jeffrey, Ciseli, Reimer, Sayang, dan semua di sini yang lagi belajar. Jadi, aduh banyak sekali ya. Terus gimana dong? Mau jelaskan nanti, apakah kita hafal semuanya? Gitu kan? Dibilang Tuhan akan ingatkan tepat pada waktunya. Bagaimana caranya mau ingatkan kalau nggak pernah kita mengerti kan, LT? Betul nggak? Betul, Mice. Jadi artinya setiap belajar ya
setiap belajar, pastikan pas jam belajar itu kita ngerti apa yang kita sedang pelajari. Itu yang kita lagi pegang sekarang. Itu dia. Ya. Jadi kita nggak Nanti semua diingetin lagi kan, Gedi ya. betul Ciseli. Tapi yang penting Masalahnya Cici percayanya gini sih. apa? Waktu Cici belajar seminar Wahyu lagi pertama kali baru kenal kebenaran ya. Dari episode 1 sampai 22 ini masih nempel di otak Cici nih. Puji Jadi Tuhan. suka ngasih tahu orang semua itu semua ada di pikiran Cici, semua apal begitu aja gitu. Tapi ya untuk pelajaran-pelajaran yang Cici nggak ikutin ini gimana gitu. Kan udah kelewatan banyak banget. Nggak ada kata terlambat ya Ciseli. Jadi maju aja terus. Walaupun ada banjir badang, Ciseli pakai perahu, ingat perahunya boleh ada terus di atas gelombang yang paling tinggi, oke? Ciseli? Oke, Ciseli. Berat sih memang. Jangan bilang berat, Ciseli. Tuhan mau tolong, oke? Yang penting setia dari hari ke hari ya, Ciseli. Makanya kalau Ciseli ada yang ngerti, coba aja ngerti poinnya itu. Nggak perlu ngerti sebanyak yang kita sudah belajar lama atau bagaimana. Yang penting kalau Ciseli lagi belajar, Ciseli ngerti nggak yang dipelajari, itu aja. Kadang harus nonton 2-3 kali baru ngerti. Ya faktor nambah umur kali ya. Nggak apa-apa Ciseli. Apa yang kita bisa buat untuk keselamatan, kita buat Ciseli, toh. Ini kan demi kemuliaan nama Tuhan, toh Ciseli. Mantap, toh. Dan bayangkan Ciseli, ribuan orang akan bertobat dari kesaksian kita yang sudah yakin dari apa yang kita sudah pelajari ini benar. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah orang yang yakin kalau pekabaran ini benar. Itu dia sekarang. Bukan lagi mau cari-cari banyak orang sekarang, enggak. Mau 2 orang yakin itu benar, bisa bersaksi di hadapan ribuan orang, cuman 1 orang, itulah yang akan selamatkan ribuan orang. Jadi Ciseli, Tuhan butuh banyak orang atau sebenarnya 1 orang bisa, Ciseli? 1 aja ya. 1 aja. Dibilang ribuan orang akan bertobat karena kesaksian. Ini apakah Pentecost lagi, Ciseli? Yang di murid-murid kisah 2, toh? Iya. Ini dia. Jadi bagaimana nanti Ciseli mau selamatkan ribuan orang? Sekarang belajar sungguh-sungguh, Ciseli. Kritis dalam belajar. Ini ingat tadi ini. Posisi yang kita ambil sekarang harus diperiksa. Kenapa Ciseli pelihara hari Sabat? Ciseli bisa buktikan nggak? Harus diuji. Kenapa Ciseli sekarang bikin ini, bikin itu dalam kebenaran? Ciseli harus tahu buktinya. Bisa uji sendiri. Jangan gini, oh karena Gedi bikin, saya bikin. Itu nggak bisa Ciseli. Karena nanti mau dikritik habis-habisan kita sama orang-orang dunia. Itu dia. Yang orang pemikir besar, yang pandai lidah berbicara, semua orang-orang hebat akan kritik sama kita punya posisi kebenaran. Ini aja Cici udah nggak bergereja, udah dikritik banget loh sama orang-orang, bukan cuma Nathan ya, sama orang-orang Kristen hari Minggu, termasuk sama cicinya Cici. Itu kan dia kan Kristen hari Minggu ya. Aha. Masa lu katanya belajar Alkitab, tapi lu nggak ke gereja, hari Sabtu enggak, hari Minggu enggak, kata gitu kan. Cici bilang bahwa gereja itu semua sudah Babylon. Malah kata Cici menghujat. Wah, lu sih katanya udah sinting, katanya. Aduh. Itu ya. Terus akhirnya setelah corona ini, mulai kan nggak boleh ada perkumpulan kan. Karena takut tertular kan virus katanya. Akhirnya nih, khotbah-khotbah pendeta hari Minggu, itu banyak di-share bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu kita, di mana 2-3 orang berkumpul, kita ada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kaget loh itu. Cici kaget. Orang-orang yang hujat Cici share itu khotbah dari pendeta hari Minggu. Tuh kan, gue bilang kan bahwa gereja itu bukan patokan gedung. Mereka baru mikir sekarang. Di mana 2-3 orang berkumpul yang sungguh-sungguh Tuhan ada. Amin. Itu dia. Kaget itu mereka pada malu sendiri loh. Jadi sekarang. That's right, Ci. Itu udah berapa tahun tuh? 5 tahun tuh berarti tuh. Cici nggak membela diri sih. Biarin aja biar Tuhan yang bela. Amin. Itu dia. Yang paling penting sekarang
Sally yakin ya sama posisi apa yang setiap langkah Cici ambil, Cici yakin sendiri itu dia. Cici cuman bisa percaya sama, udah pakai iman, semuanya udah pakai iman doang. Nggak ngandelin kepintaran sendiri atau logika sendiri, udah nggak percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan aja dah. Iya, Ci, betul. Di akhir yang sangatlah, akhir zaman yang sangat Diri sendiri aja gampang jatuh loh, Gedi. Gila. Serem. Iya, Ci. Dan sekarang Ci Sally berjuang kan untuk nggak jatuh kan dengan kuasa Tuhan toh. Berjuang walaupun jatuh lagi. Iya. Cici harus sampai di titik nggak jatuh lagi ya, Ci sayangnya. Semangat ya Ci Sally. Kita orang semua sedang bergumul jatuh bangun, tapi dibilang orang yang wise 7 kali jatuh, habis bangun nggak pernah jatuh lagi. Jadi kita harus sampai di titik pengharapan kita nggak jatuh lagi, gitu ya Ci. Oke? Ya, semangat ya Ci Sally. Disonder anak-anak dari anak-anak berjuang yang sama, ya bukan cuma Ci Sally aja. Jangan pernah rasa sendiri. Kita semua posisinya sama, sedang berjuang untuk capai kesempurnaan Kristus ya. Oke. Amin. Oke, kita sekarang minta siapa lagi yang belum ya? Selamat sahabat Oma Alin. Iya. Sama Cece. Iya, salam dari Sonder. Kalau begitu kita dengar suara Oma dulu untuk baca paragraf terakhir. Silakan Oma. Orang buta ini. Yang di highlight ini kan? Iya, ini. Nah, ini. Oke. Mengapa orang yang buta huruf memilih kekuatan ini yang tidak dimiliki oleh orang terpelajar? Orang yang buta huruf melalui iman di dalam Kristus telah datang ke atmosfer murni, berpaling dari kebenaran. Orang miskin adalah Kristus. Dia tidak bisa sejarah yang disebut sains tinggi, tetapi dia mengumpulkan dari bukti kuat firman Allah. Bahwa dia berbicara di dalam ilham roh, begitu murni dan luar biasa, dan membawa kekuatan yang begitu tak terbantahkan, sehingga kesaksiannya tidak dapat diragukan. Maranatha 252 ya. Jadi kan orang-orang ini Tuhan Yesus berikan kesaksian kan? Berikan murid-murid lidah dan hikmat kan? Kebijaksanaan, kekuatan, ya kan? Terus ribuan orang bertobat. Terus orang-orang yang di dalam situ bertanya, kenapa ini orang-orang yang buta huruf? Nggak pernah ke sekolah kan, Oma Alin? Nggak pernah ke sekolah kependetaan, betul, Oma? Iya. Kok punya kuasa kayak gini dahsyatnya? Dan ini nggak dimiliki oleh orang-orang terpelajar yang kritis-kritis tadi. Lalu dibilang, karena orang yang buta huruf ini, walaupun nggak sekolah, nggak ada sarjana, nggak ada MDiv, mereka punya iman di dalam Kristus. Mereka datang ke atmosfer murni kebenaran yang jelas. Sementara orang-orang terpelajar yang gelarnya sampai nggak cukup KTP-nya, berpaling semua dari kebenaran. Dibilang, orang yang merasa paling miskin dalam kerohaniannya lah adalah saksi Kristus. Bukan orang yang sok tahu dalam kebenaran yang akan jadi saksi Kristus. Terus dibilang, orang-orang ini yang menjadi saksi Kristus ini mungkin nggak tahu sejarah dunia, Oma. Betul? Nggak hafal tahun-tahun. Atau nggak hafal, itu atom-atom, nomor atom-atom nggak hafal, Oma. Yang disebut sains, yang orang-orang bangga-banggakan, yang sampai jenius bisa hafal atom ini, hafal itu, mereka mungkin nggak hafal, Oma. Tapi orang-orang ini kumpulkan semua bukti kebenaran dari firman Tuhan. Walaupun mereka nggak jago hal-hal dunia yang dianggap dunia jenius, tapi jeniusnya dalam firman Tuhan. Betul, Oma? Amin. Betul. Ini dia. Dan dibilang, orang yang selalu kumpulkan bukti dari hari ke hari, dia bilang,
Nanti waktu dibawa ke pengadilan, dia akan keluar begitu murni dan luar biasa dan nggak terbantahkan. Dan ini kesaksiannya nggak bisa dapat keuntungan. Jadi contohnya Gen Z ini gini, Gen Z ini gini. Kalau kita mau cari kesalahan dari omongannya Oma supaya saya dapat keuntungan, boleh nggak? Bisa nggak? Biasanya bisa kan Oma kayak gitu. Coba kita mau dengar dulu Oma ngomong. Dari omongannya ini, kita mau coba ini ambil keuntungan dari kesalahan omongannya Oma. Bayangin. Dan nanti kesaksian kita nggak bisa nggak bisa diambil keuntungan dari orang-orang itu. Mereka yang untung semua. Karena nggak bisa membantah kita punya kesaksian. Karena setiap kesaksian itu adalah kehidupan kita. Jangan lupa itu. Kenapa orang-orang itu nggak bisa bantah? Karena kita sudah hidupkan setiap kesaksian yang bukti-bukti dari firman Tuhan itu, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana bisa nanti powerful sekali? Mari kita hidupkan apa yang kita tahu benar. Betul? Itu dia. Paling penting itu. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing yang lain. Ya, pusing-pusing yang lain. Mau lupa pelajarannya tadi, harus diulang 3 kali. Gagap dalam mengulang gitu kan, kayak Mary Bell lupa nggak apa-apa, yang penting hidupkan apa yang tahu benar, itu yang paling penting. Karena kesaksian yang paling dahsyat adalah bagaimana kehidupan itu bisa terungkap dari kehidupan seseorang, betul? Bukan seberapa dahsyatnya dia ingat semua kebenaran, tapi seberapa dahsyatnya kehidupan itu boleh terungkap dalam kehidupannya, betul kan Oma? Dan semuanya. Amin. Jadi teman-teman ingat ya, ini kita sudah di great closing work, ya, di pekerjaan besar penutupan. Sebentar lagi sudah mau tertutup, ya. Kita harus serius untuk bisa mengaktifkan kita punya ketajaman otak akan firman Tuhan. Jangan kita tajam akan kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi. Kalau khawatir akan masa depan, kita tajam sekali. Nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Tapi kita enggak tajam akan firman Tuhan. Bagaimana segala kekhawatiran kita yang kita pakai waktu untuk khawatir, kita pakai untuk meneliti firman Tuhan. Yang kayak tadi itu. Ini midnight cry. Ini bridegroom-nya pergi. Ya. Kita pribadi kayak gini, Tuhan, kita mau belajar aja sungguh-sungguh ini, pelajaran ini kita bilang. Walaupun kita nggak ngerti apa pertanyaan nanti orang-orang besar nanti, tapi kita percaya apa yang kita masukkan dari hari ke hari daily Bible study enggak akan sia-sia. Betul nggak Oma Alin? LT dan semua. Amin. Nggak akan sia-sia. Walaupun kita jungkir balik reasonnya, walaupun kita salah-salah keluar ngomongnya, walaupun kita bingung, otak sampai panas, pusing, merinding, meriang, semua gara-gara kebenaran ini, ingat, ribuan jiwa akan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jangan pikir kita sekarang nggak bikin apa-apa. Kalian selfish sekali ya, ada di counter living, tiap hari belajar. Ingat ini, sekali ngomong, dibawa Oma Alin, dibilang ribuan orang, 1,000 will be converted under their testimony. Siapa itu? LT ya? 1,000, ingat itu ya. Yang paling penting, kita rasa nggak diri kita poor, itu paling penting. Ya, poor in the spirit adalah langkah awal untuk bisa menjadi mantap untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena kita andalkan bukan kekuatan kita, tapi mengandalkan iman di dalam Kristus. Dan iman di dalam Kristus akan selalu iman yang percaya, walaupun mata yang melihat ini kelihatannya mustahil, tapi percaya dalam kemustahilanlah, mengandalkan kuasa Tuhan, itu namanya iman. Tapi kalau percayanya karena mantap, keadaannya mantap, uang saya mantap, semuanya mantap, itu bukan iman.
Saya bergantung dengan keadaan. Tapi bagaimana iman? Iman itu adalah percaya walaupun keadaannya nggak mantap buat mata saya. Saya percaya sama Kristus. Itu namanya iman. Latihlah iman kita, karena iman ini akan yang jadi kesaksian di hadapan banyak orang. Apakah boleh seperti itu renungan singkat kita pada malam hari ini? Boleh semuanya? Boleh ya? Oke. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ciseli boleh Ciseli mengerti Ciseli? Ma Alin, Om Jeffrey, Om Demi. Boleh ya? Ya, boleh. Makasih, guys. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Oleh karena itu, kita akan tutup kita punya ibadah malam hari ini, saudara-saudara. Malam Sabat. Kita udah dari tadi ya ini, Ce? Iya, Oma, dari jam apa ya? 6:30, Oma. Oh, pantesan. Kira seperti biasa, Ce. Oh, sorry, Oma. Iya, nggak apa-apa. Kalian buka Sabat hari Oh, iya. ya. Oke, kita akan tutup di Aku Orang Dagang Karena Dosa. Untuk review hari ini, Oma, nanti kita hari Minggu ya reviewnya, Oma. Hari ini tadi cuma jawab pertanyaan PR aja, Oma. Nanti Oma online lagi ya kalau mau review yang hari ini punya pelajaran. Oke, makasih, Nek. Sama-sama, Oma. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita Aku Orang Dagang. Aku. Gimana saya lagunya? Aku orang. Minyak ukulele satu. Karena dosa. Oke. Mari kita sama-sama. Ini Jo. Kita minta kesediaan dari Om Jeffrey Toniman, boleh berdoa. Terima kasih Om Jeffrey.